Sekarang selanjutnya tadi ada yang mau nanya si Ai nih. Ai, boleh langsung open mic aja? Oke, makasih. Kenalin aku Ai dari TF19. Mungkin apa ya? Aku mau nanya mungkin ada sebuah apa ya? Kayak kalau aku baca konsepsi ya di missing link gitu. Jadi kan kita kongres itu lahir KMITB itu lahir tahun 96. Tapi K3M pertama tuh adanya tahun 98 gitu. Itu kan maksudnya unik kan. Kenapa gitu? Mungkin Kak Iben tahu gitu. Terus ini sih kayak juga tadi aku juga mau nanya yang soal kenapa ketika kan udah batas 30 tuh senator. Kenapa kalau 29 itu dia bubar gitu. Itu sebenarnya aku tanya di Slido tapi awal aku penasaran banget sebenarnya. Kayak kenapa kalau udah 29 tuh bubar dan balik lagi ke FKHJ gitu. Dan sedangkan kalau balik lagi ke FKHJ sih aku setuju itu sebuah kemunduran. Kenapa? Karena dari FKHJ lah dimulainya arogansi antar himpunan yang cukup kental tuh dimulainya dari bubarnya Dema dan terbentuknya nggak adanya nantinya nggak ada kegiatan terpusat dan akhirnya jadi FKHJ gitu. Itu sih. Terus yang terakhir adalah kan kita tuh basisnya keluarga mahasiswa gitu kan. Maksudnya namanya adalah keluarga mahasiswa ITB. Tapi kenapa pertama basisnya adalah himpunan mahasiswa jurusan gitu kan. Jadi artinya kan mahasiswa jurusan gitu. Terus gimana dengan orang yang tidak punya jurusan, tidak punya ya tidak tergabung dalam jurusan lah intinya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari websitenya kan seluruh mahasiswa S1 program sarjana ITB gitu kan ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya aku jadi kayak mempertanyakan aja gitu apakah ada ketidaksamaan keanggotaan lah gitu. Dan kekeluargaan sendiri itu tuh kayak sebenarnya aku mempertanyakan gitu. Keluarga tuh abstrak gitu menurutku. Dan aku juga lihat konsepsi KMITB tuh kayak kekeluargaan adalah bla 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 yang bersifat kekeluargaan. Terus kekeluargaan tuh sifatnya kayak gimana sih gitu. Soalnya mungkin keluarga aku, keluarganya Moses, bisa keluarganya Avatar Eng gitu kan, atau keluarganya Bang Rehan kan beda-beda ya. Bahkan nggak tahu nih keluarga tuh yang kayak gimana dan di konsep itu nggak didefinisikan gitu. Itu jadi kayak terus keluarga tuh kayak gimana. So itu pertanyaan aku dari zaman TPB sih gitu kayak kenapa pakainya keluarga, ya mungkin jawabannya kayak pengen inklusif tapi ya keluarga sendiri itu apa sih gitu maknanya. Dan aku juga waktu pas saat di TPB tuh nggak ngerasa kayak ITB itu keluarga. Mungkin apa yang dikatakan Kak Iben tadi kabinet tuh atau pusat tuh atau ya kabinet sih kayak unit sendiri gitu loh, jadi kayak asik sendiri gitu. Itu sih yang jadi ya kalau aku ngerasa dari pas aku TPB. Tapi katanya kalau misalnya dibandingin tahun lalunya sih udah jauh lebih mending gitu kan. Aku nggak tahu tahun lalunya gimana tuh. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Jadi mungkin 3 pertanyaan tadi. Makasih. Oke, jadi nih kita review dulu ya pertanyaannya karena Ai nanya sambil cerita juga, sambil curhat. Jadi kita review dikit pertanyaannya. Yang pertama itu ada missing link gitu lah ya, tentang sejarah KMITB yang berdirinya 96, tapi ketua kabinetnya baru ada 98. Lalu yang kedua itu kenapa sih? Stop. Kalau bisa boleh nggak satu reviewnya? Oh boleh. Jadi jawab dulu gitu. Oke, boleh. aman ya? Jawab dulu berarti. Siap, makasih Ses. Oke, langsung aja. Keren banget sama pertanyaannya. Serius, aku respect lah. Kamu ternyata melek juga ya soal KMITB. Aku sangat respect soal itu. Dan ya ini suatu potensi lah buat teman-teman, buat Ehan dan lain-lain. Ini ada orang keren nih ternyata di HMFT. Boleh banget didorong terus. Oke, lanjut ya, balik ke ini. Ke 3M tuh, amin lah pokoknya. Aku doain terbaik buat Ai dan buat semuanya. Oke, pertama-tama soal missing link ya. Kenapa nggak ada? K3M itu baru ada di 98 atau tadi lupa. Nah gini nih Ai, jadi kalau lihat sejarah ya,
sejarah KMITB. Itu kan KMITB emang terbentuk di 96. KMITB itu gitu, di 20 Januari tadi. Yang kita ya OTW 25 tahun lah di Januari ntar. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku dari pembacaanku dia, baca-baca dokumen juga, itu pertama kita masih transisi dari FKHJ ke KMITB lah kasarnya. Masih transisi, menyesuaikan dulu gitu. Kan nggak bisa langsung tuh, langsung berubah, langsung pemilu gitu, misalnya langsung milih presiden segala macam. Nggak bisa, karena itu ya yang kuat tuh kahim-kahim. Yang kuat tuh gitu. Nggak bisa tiba-tiba, perlu terkutip pencerdasan dulu lah ke masanya. Ya kayak gini aja gitu. Kan itu senator ya perlu forum-forum dulu kan. Nggak bisa langsung senator pilih gitu. Beres, enggak kan. Nggak semudah itu. Makanya perlu tahapan-tahapan. Dan kalau Ai lihat nih ya, sebenarnya dari tahun 96 pun Kongres itu udah ada. Udah ada senator HMM. Bahkan ada senator UNIT, senator UBT, pernah baca di dokumennya di sana. Udah ada. Senator utusan itu udah ada. Kongres itu udah ada bahkan bentuk duluan gitu ya. Buat apa ya? Buat mengakomodir kebutuhan legislatif dan itu. Dan bahkan di saat itu ya, di saat awal pembentukan, karena Kongres itu punya power begitu besar gitu. Dia punya power mengawasi sekaligus, ya super power lah nyebutnya, kayak Parlemen Inggris. Dia bisa nyuruh presiden lah ya, nyuruh kabinet bahkan sesuatu. Dia punya power segede itu, hingga saat itu justru yang terkenal justru bahkan ketika awal itu bukan kahim, bahkan justru malah lebih beken senator saat itu keadaannya, karena ya diakui gitu dengan power itu orang tuh tahu soal itu, dan akhirnya justru ya lebih banyak muncul tuh bukan kahim, lebih banyak adalah para senator justru yang aktif gitu, yang maju di pusat tuh. Itu cuman ya seiring dan zaman, bahkan dulu itu kan senator tuh tingkat akhir juga secara presiden gitu, tingkat 4 juga, bukan kayak sekarang di bawah 1 tingkat. Makanya akhirnya ya dihargai itu senator itu. Sosoknya lebih kerasa lah gitu yang lain daripada kahim. Cuman ya seiring dan waktu akhirnya berubah kan, senatornya jadi tingkat 3 beda tipis. Terus ya udah akhirnya malah jadi yang punya power malah jadi kahimnya gitu kan. Bahkan sampai ada rapim sekarang gitu. Karena rapim itu kultural kan gitu. Tapi dia punya power anehnya gitu. Ketika ada kongres yang terlalu jelas gitu. Cuman nggak punya seperti itu buat terakhir masa. Jadi evaluasi juga gitu sebenarnya. Nah, ya itu gitu. Jadi tadi jawabannya kalau dari aku ya karena belum siap, belum transisi. Bahkan makasih loh, aku jadi keingetan gitu. Dulu pernah wawancara Freddy Fortunadi. Beliau Sekjen FKHJ 98. Aku sempat aneh kayak, kok masih Sekjen ya, masih FKHJ gitu bentukannya. Kok belum ketua presiden gitu. Dan Freddy Fortunadi ini adalah orang yang jadi korlap, mimpin masa kampus, bahkan se-Bandung aku lupa atau ITB doang. Ke Senayan, ke DPR, kita demo dulu yang turunin Soeharto. Dia korlapnya cuy gitu, orang keren banget. Dia punya buku Cangkir Kopi, buku Revolusi dari Cangkir Kopi. Kalau mau baca boleh banget tuh. Itu bisa baca. Kalau aku share di sini bisa setengah jam lagi lah kelamaan. Ntar lah ya, sering-sering soal itu ditahan aja, mungkin bisa di wadah-wadah lain. Nah itu kan pertamanya. Jadi mungkin emang transisi. Dan yang pertama buat sama kongres dulu yang ada tuh. Kalau senator yang lebih kuat lah. Itu yang pertama. Tapi ini kayaknya perlu kritik juga nih ke Pak Didik. Barangkali nanti ada wawancara gitu. Sama Bang Abang kan lebih tahu beliau dan bisa lebih menjelaskan. Boleh tuh nanti dari Mamet Rekat tuh kalau mau wawancara beliau nanti kasih kontaknya buat mastiin hal itu. Itu yang pertama, Ses. Ada tanggapan dulu atau kedua dulu di sana?